Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang korespondensi atau surat menyurat. Nah, sebelum kalian semua membahas materi tentang korespondensi, sebelumnya bacalah dulu contoh-contoh surat yang ada di buku paket di halaman 138 sampai dengan halaman 141. Bacalah dengan saksama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang korespondensi atau surat menyurat. Surat merupakan alat komunikasi secara tertulis. Berdasarkan isi dan jenisnya, surat dibedakan menjadi surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang atas nama pribadi, yang disampaikan kepada seseorang atas nama pribadi maupun organisasi. Surat pribadi dibagi menjadi dua jenis, yakni surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan, atau perkenalan, dan surat pribadi yang isinya bersifat resmi, seperti surat yang ditujukan kepada wali kelas atau surat yang ditujukan kepada instansi tertentu. Sementara itu, surat dinas adalah surat yang diterbitkan oleh kantor-kantor jawatan pemerintahan. Surat dinas atau surat resmi adalah surat yang dibuat oleh dinas tertentu untuk kepentingan dinas. Berikut adalah contoh surat pribadi. Surat pribadi memiliki struktur. Yang pertama, tanggal surat. Kedua, alamat surat. Ketiga, pembuka atau salam pembuka. Yang keempat adalah pembuka surat, berisi pertanyaan mengenai kabar maupun berita tentang kabar pengirim surat. Setelah itu, isi surat, penutup surat, dan tanda tangan pengirim surat. Surat pribadi memiliki kebahasaan, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kalimat efektif dapat mengurangi kesalahan tafsir, sebab kalimat efektif hanya mempunyai satu kemungkinan makna. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, telah menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat, kalimat efektif merupakan kalimat sistematis dan tidak bertele-tele. Berikut adalah contoh kalimat efektif. Para tamu-tamu sekalian diharapkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kalimat tersebut belum merupakan kalimat efektif karena terdapat kata para tamu-tamu sekalian. Kalimat tersebut termasuk kalimat efektif jika kata tamu sekalian dihilangkan, sehingga menjadi kalimat para tamu diharapkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikut adalah contoh soal disertai dengan pembahasannya. Yang pertama, telaah struktur surat dinas tersebut. Pada soal ini, kalian diwajibkan untuk membaca surat dinas terlebih dahulu. Kemudian, kalian bisa menentukan struktur surat dinas.
Mari kita lihat pembahasannya. Pertama-tama, struktur surat dinas terdiri dari kepala surat, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, lambang atau logo. Kemudian, tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, hal surat, sifat surat, alamat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, dan tembusan surat. Berikut adalah cara menelaah surat dinas. Yang pertama, kita harus menentukan dulu bagian paling atas yang berisi nama instansi serta logo disebut dengan kepala surat atau kop surat. Setelah itu, kita menentukan tanggal surat, nomor, lampiran, dan perihal surat terdapat di sebelah atas alamat surat atau untuk siapa surat tersebut ditulis atau dituju, isi surat, penutup surat, dan tidak lupa di bagian bawah kita harus menyertakan tanda tangan pengirim serta jabatan karena surat ini adalah surat dinas. Dan tidak lupa yang paling penting adalah tembusan surat. Contoh soal berikutnya. Simpulkan isi surat dinas tersebut. Nah, sebelum kalian menyimpulkan isi surat dinas tersebut, kalian harus membaca keseluruhan isi dari surat dinas tersebut. Kalian harus membacanya dari awal dengan seksama, agar isi dari surat tersebut dapat kalian simpulkan dengan baik. Surat dinas tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali untuk Direktur PT Central Jaya Daya Wiguna. Surat tersebut berisi tentang keterangan rekomendasi objek berupa air minum dalam kemasan merek Oksigen DW. Produk dari PT Central Jaya Daya Wiguna Boyolali yang aman untuk dikonsumsi. Paragraf tersebut merupakan kesimpulan isi dari surat dinas tersebut. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Nah, setelah kalian menyimak pembahasan materi tentang korespondensi, kerjakan soal-soal berikut dengan tepat. Sebelum kalian mengerjakan latihan soal, bacalah contoh surat 1 dan surat 2 berikut dengan saksama. Surat 1 merupakan salah satu contoh dari surat pribadi. Berikut adalah contoh surat dinas. Bacalah surat dinas berikut dengan seksama. Pertanyaan pertama, simpulkan isi surat pribadi dan surat dinas tersebut. Ingat, menyimpulkan surat berarti kalian harus membaca surat tersebut dengan saksama, baca surat tersebut dengan tepat dan keseluruhan. Setelah itu, kalian simpulkan isi surat tersebut melalui pokok-pokoknya.
Pertanyaan kedua, setelah kalian menyimpulkan surat tersebut, telaahlah struktur surat pribadi dan surat dinas tersebut. Dan pertanyaan terakhir, buatlah satu surat yang ditujukan untuk sahabatmu berisi rasa rindumu karena lama tidak pernah bertemu. Baik, setelah kalian mengerjakan soal-soal tersebut, kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.